Pernah kan kita semua waktu malam-malam mandangin langit dan ngelihat lautan bintang yang berkelip? Cantik banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau semua keindahan itu ternyata punya tujuan? Kalau di balik cahayanya yang gemerlap, ada fungsi yang jauh lebih dalam dari sekedar hiasan kosmik? Jadi, coba deh kita renungin bareng-bareng. Waktu Anda lihat ke atas sana, ke langit yang gelap itu, apa sih yang sebenarnya Anda saksikan? Cuma keindahan yang bikin tenang? Atau misteri alam semesta yang luasnya tak terhingga? Atau jangan-jangan ada pesan tersembunyi di baliknya? Nah, ternyata ada jawaban yang sangat spesifik dan dalam banget buat pertanyaan itu. Menurut sumber yang kita kaji kali ini, kelipan bintang itu sama sekali bukan peristiwa acak. Ada alasan dan makna yang jelas banget di balik keberadaan mereka. Oke, kita mulai dari sini. Anggap aja langit malam yang kita lihat itu bukan sekedar ruang hampa yang gelap, tapi sebuah kanvas raksasa yang dirancang dengan penuh arti. Setiap titik cahaya di sama adalah bagian dari sebuah tatanan yang jauh lebih besar. Dan ternyata nih, semua makna itu mengerucut ke cuma 3 tujuan utama. Ya, 3. Angka ini penting banget. Ini kuncinya buat kita ngerti kenapa bintang-bintang itu diciptakan dan ditaruh di langit. Jadi, apa dong 3 peran super penting ini? Yuk kita bedah satu persatu, karena saya jamin ini bakal mengubah cara Anda melihat langit malam selamanya. Oke, ini dia 3 fungsi utamanya. Pertama, buat menghiasi langit. Kedua, sebagai penjaga dari para setan. Dan ketiga, sebagai pemandu buat para musafir. Jadi, ada unsur keindahan, perlindungan, sama petunjuk. 3 pilar ini yang akan kita bahas tuntas. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi ya, satu persatu. Kita mulai dari yang paling gampang kita lihat, yaitu keindahannya, baru nanti kita masuk ke peran perlindungannya yang jujur, ini keren banget. Yang pertama, fungsinya sebagai hiasan. Jadi, gemerlap bintang yang indah itu ternyata bukan kebetulan loh. Sumber kita ini ngejelasin kalau Allah itu sengaja banget menghiasi langit dunia, itu langit yang paling dekat sama kita, dengan bintang-bintang yang ya kayak lampu-lampu hias yang super cantik. Ini benar-benar dekorasi ilahi yang sempurna. Nah, ini dia nih, peran kedua yang menurut saya paling bikin penasaran. Penjaga. Jadi, bintang itu nggak cuma indah, tapi juga senjata. Betul, senjata. Mereka itu digambarkan sebagai rujum atau semacam misil yang dipakai buat nimpukin setan-setan yang coba-coba curi dengar informasi dari langit. Keren kan? Jadi ini kayak sistem pertahanan kosmik gitu. Oh iya, dan ada catatan penting nih. Pelemparan bintang ini kan pertahanan di dunia ya. Nanti di akhirat, hukumannya buat para setan itu jauh lebih ngeri lagi, siksaan api neraka. Jadi ini nunjukin kalau peran bintang sebagai penjaga itu cuma satu bagian kecil dari sistem keadilan yang lebih besar dan utuh. Oke, lanjut yang ketiga, pemandu. Nah, fungsi yang ini mungkin yang paling sering kita dengar ya, terutama dalam sejarah. Coba bayangin, ribuan tahun lalu, sebelum ada yang namanya GPS atau kompas, bintang itu ya satu-satunya pemandu arah. Benar-benar andalan banget buat orang-orang yang mau nyeberangin lautan luas atau gurun pasir yang gelap gulita. Dan konsep 3 fungsi ini bukan karangan baru loh. Para ulama dari zaman dulu itu udah ngerangkum pemahaman ini dengan sangat jelas dan padat. Contohnya nih, ada seorang ulama bernama Ibn Juzai yang menyimpulkannya dengan, wah, sempurna banget. Beliau bilang, Allah menciptakan bintang-bintang untuk 3 tujuan. Sebagai hiasan langit, sebagai senjata melawan setan, dan sebagai tanda untuk dijadikan petunjuk di kegelapan darat dan laut. Jelas banget kan? Ini bukti kalau pemahaman ini tuh udah mendasar dari dulu. Oke, sekarang dari semua fungsi fisik yang tadi kita bahas, kita diajak buat melihat makna yang jauh lebih dalam. Kalau bintang aja bisa jadi penunjuk arah secara fisik, artinya dia juga bisa jadi cahaya yang nuntun kita menuju kebenaran kan? Coba deh kita pikirin. Logikanya kan gini. Sama kayak bintang itu ngebantu pelaut di tengah samudra atau musafir di padang gurun biar nggak tersesat. Keberadaan bintang itu sendiri jadi semacam metafora buat perjalanan spiritual kita semua. Dengan kita merenungkannya, kita seolah-olah dituntun buat nemuin jalan menuju kebenaran, menuju tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, semua fungsi dan keindahan ini kembali ke satu pesan inti, bahwa benda-benda langit ini tuh bukan ada karena kebetulan. Sama sekali bukan. Keberadaan mereka, dengan segala fungsinya yang luar biasa, adalah bukti nyata adanya Sang Pencipta yang punya rancangan yang sempurna. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau kita setuju bahwa bintang itu pemandu yang diciptakan dengan tujuan, berarti lain kali kita mandang langit malam, pertanyaannya bukan lagi itu apa, tapi cahaya itu mau menuntun saya kemana?